Ada seorang anak kecil yang dikurung di rumahnya sejak lahir selama 7 tahun. Kata si ayah, jika dia keluar, dia akan mati karena kondisi di luar sangat berbahaya. Namun, apakah kondisi di luar benar-benar berbahaya? Atau jangan-jangan anak inilah bahaya sesungguhnya? Inilah alur cerita Freaks. Di masa depan yang kelam, hiduplah seorang anak kecil bernama Chloe. Chloe adalah anak berusia 7 tahun yang telah menghabiskan seluruh hidupnya terkurung di dalam rumah, dan dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Henry. Henry selalu melarang Chloe pergi keluar rumah. Sejak kecil, Henry mengajari Chloe bahwa mereka adalah orang aneh dan akan dibunuh oleh orang-orang jahat jika mereka keluar rumah. Henry membuat cerita seolah-olah keadaan di luar sangat berbahaya dan kejam. Ada beberapa hal yang aneh di rumah Chloe. Misalnya, burung-burung di luar tidak bergerak. Listrik di rumah selalu padam, dan seperti tidak ada kehidupan di luar rumah. Chloe juga sangat menginginkan sosok seorang ibu dalam hidupnya, karena ibu kandungnya yang bernama Mary sudah lama meninggal. Henry berjanji ke Chloe bahwa nanti suatu saat ketika Chloe sudah jadi anak normal, Chloe akan diadopsi oleh keluarga tetangganya yang normal yang bernama keluarga Ritz. Keluarga itu terdiri dari anak perempuan bernama Harper Ritz, ibunya yang bernama Nancy Ritz, dan ayahnya yang bernama Steve Ritz. Karena Chloe dianggap anak aneh dan tidak pernah keluar rumah, maka Henry sering mengajari Chloe caranya bersosialisasi seperti anak normal pada umumnya. Pada suatu malam, saat sedang tidur, Chloe mendengar suara aneh dari lemarinya. Ketika dia buka lemari itu, dia melihat ada sosok seorang perempuan dan dia mengira itu adalah hantu. Tapi ketika dia lapor ke Henry, ternyata tidak ada apa-apa di lemari itu. Pada suatu pagi, Chloe melihat ada truk penjual es krim di depan rumahnya. Chloe sangat menginginkan es krim itu karena itu adalah makanan favoritnya. Dia pun melihat anak tetangganya yang bernama Harper sedang beli es krim. Chloe pun mulai berbicara sendiri agar dia dikirimin es krim oleh Harper. Anehnya, tiba-tiba Harper melihat Chloe dan beneran membawa es krim itu untuk Chloe. Chloe pun senang sekali dan membuka pintu rumahnya untuk mengambil es krimnya itu. Tapi tiba-tiba Henry datang dan menyuruh Chloe untuk masuk ke rumah. Anehnya lagi, Harper bisa tahu nama Chloe. Henry pun mengira Chloe pernah kenalan sama Harper, sehingga Harper bisa tahu nama aslinya. Akhirnya, Henry menghukum Chloe dengan dikurung di dalam lemari. Besok harinya, Chloe kesal karena ayahnya tidak pernah mengizinkannya beli es krim. Chloe pun memohon ke Henry untuk beliin dia es krim. Akhirnya, si ayah pun keluar untuk pergi ke toko untuk membeli kebutuhan pokok mereka sekaligus beliin Chloe es krim. Tapi tiba-tiba, saat kembali ke rumah, Henry masuk ke dalam rumah dengan panik dan segera mengunci pintunya. Dan dia mulai batuk-batuk dan tubuhnya pun terluka. Bahkan ada darah yang keluar dari mata Henry. Saat Chloe mengecek tas belanjaan, si Chloe kesal karena si ayah lupa beliin dia es krim dan mengancam untuk pergi sendiri untuk beli es krim. Namun tiba-tiba Henry pingsan. Saat ayahnya pingsan, Chloe mengambil sedikit uang dan pergi keluar untuk beli es krim. Chloe terkagum melihat keadaan di luar. Ini pertama kalinya dia pergi keluar setelah bertahun-tahun. Chloe pun menemui si penjual es krim yang bernama Alan. Alan bilang kondisi di luar aman-aman saja, tidak ada yang akan bunuh siapa-siapa. Dan Chloe diajak masuk ke truk es krim itu dan diajak pergi jalan-jalan ke taman. Chloe pun sangat senang bermain di taman itu. Kemudian Alan menanyakan ke Chloe, apakah pernah ada hal aneh atau kelainan khusus yang Chloe miliki? Namun Chloe menjawab tidak. Tapi tiba-tiba Alan malah mempercepat ayunan yang sedang Chloe naiki sampai Chloe ketakutan. Rupanya si Alan ini sengaja membuat Chloe takut karena dia ingin tahu apakah Chloe punya kemampuan khusus. Alan kemudian membahas tentang ibu Chloe yang sangat berani dan terkenal. Dia mengatakan ibu Chloe punya kemampuan khusus
Dan Alan dan ibu Chloe pernah pergi ke sebuah gunung yang penuh dengan orang-orang jahat untuk melawan orang-orang jahat itu. Namun ketika sedang ngobrol, tiba-tiba ada satpam yang datang dan dia mengira Alan lagi jahatin Chloe dan mengarahkan pistolnya ke Alan. Alan pun mengaku kepada Chloe bahwa dia ternyata adalah kakek Chloe dan polisi itu adalah orang jahatnya. Chloe pun meneriaki polisi itu untuk pergi dan tiba-tiba polisi itu beneran pergi dari situ. Ternyata Chloe ini memiliki kemampuan telepati, yaitu kemampuan untuk memasuki dan memanipulasi pikiran orang lain. Alan pun mulai sadar Chloe adalah anak spesial dan membawanya kembali pulang. Di dalam truk, Alan mengaku bahwa ibu kandung Chloe yang bernama Mary adalah anaknya dan Chloe adalah cucunya. Alan juga memberi Chloe foto ibunya. Di rumah, saat ayahnya terbangun, untungnya Chloe sudah di rumahnya. Namun, Chloe marah dengan ayahnya karena dia berbohong kepadanya selama ini tentang keadaan di luar sana. Henry pun bingung kenapa Chloe jadi marah-marah seperti ini. Saat malam, Chloe mendengar lagi suara dari lemarinya. Dan dia terkaget karena ternyata selama ini sosok dalam lemari itu adalah ibunya. Namun tiba-tiba ibunya berteriak-teriak mengusir Chloe karena menganggap Chloe tidak nyata dan hanya halusinasinya saja. Chloe pun keluar dari lemarinya. Terungkap bahwa selama ini ternyata Chloe punya kemampuan telepati jarak jauh dan bahkan dapat membuat orang lain dari jarak jauh bisa melihat dan berbicara dengan dirinya. Pagi harinya, si ayah sedang tidur saat nonton berita. Diam-diam, Chloe pun mendengarkan berita itu. Dari berita itu pun akhirnya Chloe mulai mengetahui segalanya. Selama ini, ternyata mereka adalah kaum orang aneh atau yang sering disebut kaum freak. Freak memiliki kemampuan super. Namun 10 tahun yang lalu, seorang freak mengacaukan kota Dallas dan menewaskan ribuan orang di kota itu. Sejak saat itu, pemerintah membentuk sebuah badan pertahanan terhadap orang aneh yang disebut ADF. ADF mengatur agar semua freak ditahan di sebuah fasilitas bawah tanah di Gunung Madok. Dan freak yang berkeliaran di kota dianggap ilegal dan bisa langsung dibunuh. Agen ADF yang bernama Agen Ray mengungkapkan rencananya untuk melatih para freak untuk dijadikan senjata dalam pertempuran. Setelah mendengar berita itu, Chloe jadi sedih dan dia berharap suatu saat dia akan diadopsi oleh keluarga Rich sehingga dia bisa jadi anggota keluarga normal. Kemudian, Chloe mendengar suara lagi dari lemarinya dan tiba-tiba Harper dan teman-temannya keluar dari lemari itu. Harper dan teman-temannya bingung kenapa Chloe bisa berada di kamar itu dan mengejek Chloe sebagai anak freak. Ketika Chloe menutup dan membuka lemarinya lagi, mereka sudah menghilang. Dan kali ini dia melihat ibunya lagi. Awalnya ibunya tidak percaya itu adalah Chloe dan menganggapnya hanya halusinasi. Namun dia pun mulai sadar Chloe memiliki kekuatan telepati dan itu beneran Chloe. Chloe pun mulai berbicara dengan ibunya. Ternyata selama ini ibu Chloe yang bernama Mary juga adalah seorang freak dan dia masih hidup dan ditahan di Gunung Madok. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba ibunya menghilang lagi. Chloe pun memberitahu hal itu ke ayahnya. Namun dia mengira Chloe hanya mengada-ada. Kali ini Chloe benar-benar memaksa untuk keluar rumah. Dia ingin sekali bergabung dengan keluarga Rich agar memiliki sosok seorang ibu. Si ayah sangat marah. Namun Chloe berteriak dan menggunakan kekuatan telepatinya untuk membuat Henry tertidur. Pada saat itu juga, mata Chloe mengeluarkan darah. Ternyata, darah yang keluar dari mata itu menandakan seseorang adalah freak yang baru saja menggunakan kekuatannya. Chloe kemudian pergi dari rumah membawa uang ayahnya. Tiba-tiba, Alan datang dan berjanji akan membawa Chloe menemui ibunya. Alan menjelaskan bahwa ibu Chloe masih hidup, namun sedang ditahan di Gunung Madok. Alan kemudian berencana untuk pergi ke Gunung Madok dengan cara halus.
yaitu dengan menemui agen Ray. Alan membawa Chloe menemui agen Ray. Alan kemudian mengarang cerita bahwa dia adalah seorang pendeta dan Chloe adalah anak pungutnya. Dan dia baru tahu Chloe adalah seorang anak freak. Dia pun meminta agen Ray untuk melindungi Chloe dan membawanya ke Gunung Madok. Dan Alan juga mau ikut ke sana menemani Chloe. Lalu, agen Ray memeriksa bekas darah di bawah mata Chloe untuk memastikan dia adalah freak. Ray juga memeriksa mata Alan, namun tidak ada bekas di bawah matanya. Karena disebut sebagai freak, Chloe tersinggung dan berteriak-teriak bahwa dia bukan freak. Keadaan jadi semakin kacau dan agen Ray memanggil agen ADF lainnya karena menganggap Chloe berbahaya. Beruntung, Alan dan Chloe berhasil kabur dengan tiba-tiba menghilang. Ternyata, Alan juga adalah seorang freak yang punya kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Alan ternyata menggunakan sebuah cairan kimia untuk menghapus bekas darah di bawah matanya. Alan ingin membawa Chloe ke apartemennya untuk mengajari Chloe cara menggunakan kekuatannya agar mereka bisa menolong ibu Chloe. Namun, Chloe teriak-teriak minta pulang. Tiba-tiba, di tengah jalan, Henry muncul dan dia membawa Alan dan truknya dan mereka menghilang begitu saja. Rupanya Henry membawa Alan ke rumah dan mengikatnya di sebuah kursi. Beberapa saat kemudian, Henry kembali kepada Chloe. Henry pun mulai menjelaskan semuanya kepada Chloe. Ternyata selama ini, Henry juga adalah seorang freak. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan gelembung waktu yang membuat seluruh dunia terasa berjalan lambat. Sedangkan orang yang ada di dalam gelembung itu berjalan dengan normal. Selama ini, dia membuat gelembung waktu di sekeliling rumah mereka selama dia tidak tertidur. Sehingga bagi seluruh dunia, waktu baru beberapa bulan sejak ibu Chloe ditangkap. Namun, bagi mereka berdua, mereka sudah bersembunyi di rumah itu selama bertahun-tahun. Kemudian, Henry dan Chloe pergi ke rumah tetangganya yaitu keluarga Ritz. Ternyata, karena semua kekacauan yang terjadi, Henry ingin menitipkan Chloe ke keluarga itu karena mereka adalah keluarga normal. Henry ingin mereka menjaga Chloe dan sebagai imbalannya dia akan memberi uang tiap bulannya. Namun tiba-tiba si Harper bilang Chloe ini freak dan sering bertindak aneh dan dia tidak mau Chloe tinggal di situ. Mereka pun akhirnya menolak untuk menjaga Chloe karena awalnya mereka hanya sepakat menjaga Chloe jika Chloe adalah anak normal. Namun tiba-tiba si Chloe mengendalikan pikiran Nancy agar dia sayang sama Chloe. Tapi ketika Nancy sadar, Nancy mulai panik dan langsung mengusir mereka dan akhirnya mereka pun pergi sambil memohon agar tidak dilaporin ke polisi. Di rumah, Henry kaget karena dia baru tahu bahwa Chloe sudah punya kemampuan super. Akhirnya, si Chloe dihukum dikurung di lemari karena sembarangan menggunakan kekuatannya. Di lemari itu, lagi-lagi Chloe bertemu ibunya, Mary, yang sedang ditahan di Gunung Madok. Tapi tiba-tiba penjaga tahanan menyeret ibu Chloe ke suatu tempat. Ketika Chloe keluar dari lemari, Chloe bilang ke Henry bahwa mereka membawa ibunya. Awalnya Henry tidak percaya karena selama ini dia percaya istrinya sudah mati. Namun akhirnya si Alan menjelaskan semuanya. Ternyata sewaktu dia dan Mary menyerang Gunung Madok, mereka kalah dan Alan berhasil lolos. Namun Mary gagal lolos dari situ. Dan dia selama ini mengira Mary dibunuh. Namun ternyata Mary hanya ditahan. Tiba-tiba Chloe melihat tetangganya Nancy melapor ke polisi. Chloe kemudian menggunakan kekuatan telepatinya untuk mendapat penglihatan tentang apa yang dibicarakan Nancy. Nancy menyebut Chloe dengan sebutan freak atau anak aneh. Chloe pun akhirnya marah dan mempengaruhi pikiran polisi itu sehingga dia melukai mata Nancy. Karena matanya berdarah, agen ADF mengira Nancy adalah freak dan langsung menembaknya. Keluarga Ritz pun akhirnya ditangkap oleh ADF karena dikira mereka adalah keluarga freak. Henry marah karena Chloe membunuh seseorang. Namun si Alan membela Chloe dan mereka pun bertengkar. Chloe segera pergi ke kamarnya dan dia mengambil foto ibunya dan dia pun mendapat penglihatan tentang Mary yang sedang ditangkap.
Henry dan Alan kemudian datang dan sangat kaget ketika melihat Mary. Rupanya Mary akan disuntik mati sebentar lagi. Henry berusaha menembak si dokter, namun tentu saja tidak bisa karena itu hanya penglihatan. Henry dan Alan pun mengucapkan perpisahan kepada Mary. Namun tiba-tiba si Chloe menggunakan kekuatan telepati jarak jauhnya untuk mengendalikan pikiran si dokter dan menggunakan alat itu untuk membunuh dirinya sendiri. Dan kemudian Chloe memasuki pikiran petugas lain untuk membebaskan ibunya. Namun tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata dia adalah agen Ray. Henry segera menghentikan waktu dengan kekuatannya untuk bersiap-siap. Kemudian dia segera menghapus bekas darah di matanya dengan cairan kimia dan segera keluar dengan pakaian rapih dan pura-pura sebagai orang normal. Ternyata keluarga Rich ditangkap karena dianggap sebagai freak dan agen Ray ingin menanyai pertanyaan seputar keluarga itu. Agen Ray masuk ke rumah itu dan kemudian memeriksa mata Henry apakah ada bekas darah. Tapi tentu saja tidak ada karena dia sudah pakai cairan kimia itu. Dia pun berpura-pura di depan agen Ray sebagai orang normal. Henry berusaha mengulur waktu. Namun kebohongan Henry mulai terungkap dan agen Ray ternyata sudah tahu tentang Henry dan Chloe. Agen Ray mengancam jika dia membunuhnya sekarang, maka agen ADF lain akan segera meledakkan rumah itu dengan rudal. Dia menjelaskan, dia hanya ingin membawa Chloe ke pusat pelatihan mereka untuk dilatih oleh pemerintah. Namun diam-diam, Alan menodongkan pistol ke agen Ray. Namun ternyata agen Ray juga sudah tahu. Sementara itu, di lantai atas, Chloe masuk ke pikiran petugas tahanan untuk membantu menyelamatkan ibunya keluar dari tempat itu. Namun, Chloe membuat kekacauan dengan memukul seorang petugas dalam usaha pelarian itu. Dan akhirnya alarm dinyalakan. Mendengar alarm itu, agen Ray tahu bahwa mereka hanya mengulur waktu. Agen Ray kemudian merebut pistol Alan dan menembak Henry. Henry berusaha mengaktifkan gelombang waktu untuk memperlambat pelurunya. Namun dia gagal dan pelurunya menembus tubuhnya. Agen Ray kemudian ingin menembak Alan. Namun Alan segera menghilang. Agen Ray lalu pergi ke lantai atas dan saat melihat Chloe sedang membantu ibunya lolos, dia memutuskan untuk menembak Chloe. Namun rupanya Alan berada di depan Chloe dan mengorbankan dirinya demi Chloe. Chloe pun jadi sangat marah dan mengendalikan pikiran si agen dan membuatnya bunuh diri. Chloe pun kemudian mengucapkan perpisahan dengan kakeknya. Namun, keadaan jadi semakin kacau. Mendengar tembakan tersebut, agen ADF lainnya meluncurkan rudal untuk meledakkan rumah itu. Dengan waktu yang tersisa, Chloe segera menyelamatkan ibunya dengan menggunakan kekuatannya untuk memasuki pikiran petugas-petugas di lokasi itu. Begitu keluar dari fasilitas itu, Mary dapat menggunakan kekuatannya. Ternyata, Mary memiliki kemampuan super untuk terbang dengan kecepatan kilat. Sementara itu, rudal telah diluncurkan ke rumah tersebut. Chloe pun langsung pingsan karena kelelahan. Namun beruntung, Henry yang sedang terluka segera menggunakan kekuatannya untuk memperlambat waktu agar mereka berdua bisa keluar dengan aman sebelum rudal itu meledakkan rumah mereka. Mereka berhasil keluar tepat waktu. Namun sayangnya Henry mati karena luka tembaknya tersebut. Chloe menangis melihat ayahnya yang meninggal. Situasi pun masih belum aman karena banyak agen ADF yang mengelilingi puing-puing rumah itu untuk mencari Chloe. Beruntung, Mary yang sudah bebas menggunakan kekuatan terbangnya dan tiba di rumah itu dan menghabisi agen ADF yang tersisa dengan secepat kilat. Akhirnya, Mary bertemu dengan Chloe dan mengusuli untuk mencari tempat baru untuk sembunyi dengan aman. Namun kali ini, Chloe tidak ingin sembunyi lagi dan dia ingin tinggal sesuka hati dia karena dia tahu cara mengatasi orang-orang yang ingin mengganggu mereka. Mary pun setuju dan bangga dengan Chloe dan terbang bersama Chloe. Itulah ending dari film Freaks. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.